Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas MIPA dan juga segenap pimpinan di Fakultas MIPA, Bapak Ibu sekalian hadirin sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang sangat sejuk, sangat nyaman untuk melaksanakan ibadah. Ada seorang ulama yang pernah mengatakan bahwa esensi dari syukur itu adalah menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Karena memang kalau kita sebagai manusia itu kalau dikasih pasti hawanya itu kurang terus. Dikasih 10.000 pengennya 100.000, dikasih 100.000 pengennya 1 juta, dikasih 1 juta pengennya lebih lagi. Itu biasanya seperti itu ya Pak. Jadi dikasih hawanya kurang terus, sehingga syukur itu menerima yang kita anggap sedikit dan menganggapnya banyak. Dan juga syukur itu adalah memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Itu apa namanya esensi dari syukur yang bisa kita pelajari bersama. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang insya Allah menjadi panutan kita sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang doa melengkapi ikhtiar kita. Wah, ini materi yang cukup menarik nih Bapak Ibu. Tapi kalau saya boleh menambahkan, selain doa itu ada satu lagi, yaitu tawakal. Jadi rumusnya itu adalah ikhtiar, doa, tawakal. Ditambah satu lagi, biasanya kita punya keinginan ya, punya hajat, punya kepengenan, rumusnya yaitu ikhtiar, doa, tawakal. Apapun keinginan kita, termasuk kita kalau hidup di dunia ini kan besok pengennya masuk surga. Nah, untuk masuk surga ya pertama kita ikhtiar dulu ya, beribadah dengan baik ya, kemudian mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah kita ikhtiar, kita berdoa, kita minta sama Allah, ya Allah masukkan saya ke surgamu. Setelah itu baru kita tawakal sebagai wujud bahwa kita itu di hadapan Allah itu benar-benar nggak ada apa-apanya ya. Kita itu sangat kecil di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini tentu kita menginginkan banyak hal ya. Dari waktu ke waktu, termasuk kita datang ke kampus ya, ke kantor, itu kita pengen apa ya? Salah satunya pengen tetap hidup ya, demi untuk dapur agar tetap mengepul. Nah, itu salah satu ikhtiar kita ya, kita bekerja ya. Nah, dalam bekerja ini tentu harus dibarengi Bapak Ibu ya. Jadi agar bekerja ini menjadi berkah ya, kita harus membersamai kerja itu atau ikhtiar ini dengan doa. Karena Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Izin untuk membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi memang Allah sendiri itu menyuruh kepada kita untuk berdoa. Jadi ya kita minta kepada Allah ya, karena memang sebagai manusia kita itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau kita ibaratkan masa depan itu buat kita ya, buat kita sebagai manusia itu sifatnya tidak pasti. Tapi itu menjadi suatu keindahan untuk kita semua ya, ketidakpastian masa depan di pandangan manusia.
Tapi kalau di pandangan Allah, masa depan itu sudah pasti karena Allah sudah menetapkan takdir. Tapi gandeng kita itu manusia itu serba penuh dengan keterbatasan, ya kita nggak akan tahu. Masa depan itu tidak pasti, kita nggak tahu kapan akan meninggal, kapan akan mendapatkan rezeki yang banyak, gitu tidak ada yang tahu. Nah, dari ketidakpastian itu apa hikmahnya? Jadi hikmahnya adalah kita sebagai manusia, kita bisa berikhtiar dengan sebaik mungkin. Salah satunya di akhir-akhir Ramadan itu kita sudah tahu semua ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi datangnya malam ini itu dirahasiakan, nggak ada yang tahu. Allah hanya memberikan tanda-tandanya saja. Nah, dibalik dirahasiakannya ini itu memberikan kepada kita pelajaran bahwa kita harus berikhtiar setiap hari. Bayangkan kalau kita tahu, oh malam Lailatul Qadar itu terjadinya di malam ke-27 misal, atau ke-29. Nah, nanti di malam-malam ya wis lah malam lain iki tuh malam Lailatul Qadar, aku tak santai-santai wae. Nah, nalurinya menungso itu seperti itu. Makanya kita sebagai manusia dikasih keterbatasan ya terhadap masa depan, terhadap sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah kepada kita semuanya. Nah, ini sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ikhtiarkan, karena kita sebagai manusia itu kan selalu punya harapan, selalu punya kepengenan ya. Yang sekarang sudah punya motor, besok pengen punya mobil. Yang sekarang punya mobil, besok pengen punya bis dan sebagainya ya. Nah, ini selalu berkembang keinginan kita karena memang kita diberi hawa nafsu. Nah, untuk mengimbangi itu, untuk mendapatkan keinginan itu, rumusnya tadi ya, ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar itu usaha kita, doa itu adalah wujud bahwa kita itu nggak ada apa-apanya di depan Allah ya. Kita minta sama Allah, minta pertolongan, baru setelah itu kita tawakal. Kita serahkan kepada Allah mana yang terbaik untuk kita. Karena bisa jadi dalam pandangan kita itu baik, ternyata menurut Allah itu tidak baik. Sebaliknya, yang menurut kita wah ini tidak baik nih untuk saya, tapi menurut Allah itu adalah terbaik untuk kamu. Jadi itu semua yang menjadi pengingat kita semua sebagai manusia, sebagai hamba yang tentunya kita harus menjaga hubungan kita selalu kepada Allah. Salah satunya di bulan Ramadan ini, semoga kita dapat terus meningkatkan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang mampu meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat bagi diri saya dan juga pengingat bagi jamaah sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.